Selamat berjumpa kembali anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Ibu harapkan semua dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat untuk belajar. Pada kesempatan hari ini, kita kembali belajar matematika. Adapun materi yang akan kita bahas pada hari ini tentang operasi hitung campuran. Sebelumnya kalian sudah pernah belajar tentang bermacam-macam operasi hitung. Ada penjumlahan, perkalian, pengurangan, maupun pembagian. Nah, sekarang apakah operasi hitung campuran itu? Operasi hitung campuran adalah menyelesaikan perhitungan yang terdiri atas perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Perhatikan tabel berikut ini. Kita lihat tabel di sebelah kiri. Pada tabel di sebelah kiri, itu merupakan contoh operasi yang tidak termasuk operasi hitung campuran. Kita lihat contoh yang pertama. 3 dikali 4 dikali 8 dikali 9 sama dengan 864. Mengapa ini bukan operasi hitung campuran? Karena pada operasi hitung ini hanya terdapat satu operasi hitung, yaitu operasi hitung perkalian. Contoh yang kedua pada tabel sebelah kiri. 78 dikurangi 9 dikurangi 6 sama dengan 63. Ini juga tidak termasuk dalam operasi hitung campuran. Karena pada operasi hitung ini hanya terdapat satu operasi hitung, yaitu operasi hitung pengurangan. Contoh yang ketiga pada tabel sebelah kiri. 6 ditambah 12 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 7 sama dengan 30. Ini juga bukan termasuk operasi hitung campuran. Karena pada operasi ini hanya terdapat satu operasi hitung, yaitu operasi hitung penjumlahan. Sekarang kita perhatikan pada tabel sebelah kanan. Pada tabel sebelah kanan adalah merupakan contoh-contoh dari operasi hitung campuran. Kita lihat contoh yang pertama. 75 ditambah 8 dikurangi 3 sama dengan 80. Pada operasi hitung yang pertama ini termasuk operasi hitung campuran karena terdiri dari dua operasi hitung, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Contoh yang kedua pada tabel sebelah kanan. 5 dikali 8 dikurangi 3 ditambah 4 sama dengan 41. Ini juga termasuk operasi hitung campuran. Karena pada operasi hitung ini terdapat 3 operasi hitung, yaitu perkalian, pengurangan, dan penjumlahan. Contoh yang ketiga pada tabel sebelah kanan. 9 ditambah 12 dibagi 3 sama dengan 13. Ini juga termasuk contoh operasi hitung campuran. Karena pada operasi ini terdapat dua operasi hitung, yaitu penjumlahan dan pembagian. Sekarang kita akan belajar tentang urutan mengerjakan
operasi hitung campuran. Dalam operasi hitung campuran, ada 3 tipe soal yang nanti kalian akan temui. Tipe soal yang pertama, yaitu apabila ada 2 operasi hitung yang sama kuat, maka dikerjakannya mulai dari depan atau dari kiri. Tipe soal yang kedua, apabila ada 2 atau lebih operasi hitung yang tidak sama kuat, maka dikerjakan mulai dari operasi hitung yang paling kuat. Dan tipe soal yang ketiga, apabila ada 2 atau lebih operasi hitung yang tidak sama kuat dan ada tanda kurung, maka urutan pengerjaannya adalah yang pertama yang dikerjakan adalah yang ada tanda kurungnya. Kemudian yang kedua yang dikerjakan adalah operasi hitung perkalian atau operasi hitung pembagian. Dan yang ketiga yang dikerjakan adalah operasi hitung penjumlahan atau operasi hitung pengurangan. Kita lihat tipe soal yang pertama. Apabila ada 2 operasi hitung yang sama kuat, maka dikerjakan mulai dari depan atau dari sebelah kiri. Perhatikan contoh berikut ini. Contoh yang pertama, 256 ditambah 369 dikurangi 152. Pada contoh di atas, kita lihat ada 2 operasi hitung, yaitu operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Kalian sudah mempelajari pada kelas sebelumnya bahwa operasi penjumlahan dan operasi pengurangan adalah operasi yang sama kuat. Karena keduanya sama kuat, maka dalam penghitungannya kita kerjakan mulai dari depan atau dari sebelah kiri, yaitu kita jumlahkan terlebih dahulu antara 256 dan 369. Hasilnya adalah 625. Kemudian baru kita kurangkan dengan 152. Hasilnya 473. Contoh soal yang kedua. 30 dibagi 6 dikali 9. Pada soal di atas, kita lihat ada operasi pembagian dan operasi perkalian. Seperti kita ketahui bahwa operasi pembagian sama kuat dengan operasi perkalian. Sehingga dalam mengerjakan soal di atas, kita mengerjakan dari yang paling kiri atau dari depan. Kita bagi dulu 30 dibagi 6. Hasilnya adalah 5. Baru kemudian kita kalikan 9. Hasilnya adalah 45. Contoh yang ketiga.
17 ditambah 6 dikurangi 5 ditambah 4. Pada soal di atas kita lihat ada operasi penjumlahan dan operasi pengurangan. Seperti kita ketahui bahwa operasi penjumlahan sama kuat dengan operasi pengurangan. Sehingga dalam mengerjakan soal di atas, kita kerjakan dari yang paling kiri atau dari depan. Kita jumlahkan dulu antara 17 dan 6. Hasilnya adalah 23. Kemudian kita tulis ulang lagi. 23 dikurangi 5 ditambah 4. Di sini ada operasi pengurangan dan penjumlahan juga. Maka kita kerjakan dari yang paling kiri atau dari depan. Karena operasi pengurangan dan operasi penjumlahan adalah sama kuat. Kita kurangkan dulu antara 23 dan 5. Hasilnya adalah 18. Kemudian kita tambah 4. Hasilnya adalah 22. Sekarang kita bahas tentang tipe soal yang kedua, yaitu apabila ada 2 atau lebih operasi hitung yang tidak sama kuat, maka dikerjakannya mulai dari operasi hitung yang paling kuat. Kita lihat contoh berikut ini. Yang pertama, 9 ditambah 5 dikali 7. Pada soal di atas, terdapat 2 operasi yaitu penjumlahan dan perkalian. Karena operasi perkalian lebih kuat daripada operasi penjumlahan, maka operasi perkalian kita kerjakan terlebih dahulu. Kita kalikan dulu antara 5 dengan 7. Hasilnya adalah 35. Kita tulis ulang lagi. 9 ditambah 35. Di mana 35 tadi hasil dari 5 kali 7. Baru kita jumlahkan. Hasilnya adalah 44. Contoh yang kedua. 30 dikurangi 72 dibagi 9. Kita lihat di sini ada 2 operasi yaitu pengurangan dan pembagian. Karena operasi pembagian lebih kuat dari operasi pengurangan, maka yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah operasi pembagian. Kita bagi dulu 72 dibagi 9. Hasilnya adalah 8. Kita tulis ulang. 30 dikurangi 8. Kita kurangkan antara 30 dan 8. Hasilnya adalah 22. Contoh yang ketiga. 17 dikali 6 dikurangi 15 dibagi 3. Pada soal di atas, kita lihat ada 3 macam operasi, yaitu perkalian, pengurangan, dan pembagian. Seperti kita ketahui bahwa operasi perkalian sama kuat dengan operasi pembagian. Dan operasi perkalian dan pembagian lebih kuat daripada operasi pengurangan. Untuk operasi perkalian dan pembagian karena sama kuat, maka yang dikerjakan adalah soal yang paling kiri, yaitu perkalian. Kita kalikan dulu 17 dikali 6. Hasilnya adalah 102. Kemudian
Baru kita bagi 15 dibagi 3, hasilnya adalah 5. Kita tulis ulang, tadi 17 kali 6, 102, dikurangi 15 dibagi 3 adalah 5. 102 dikurangi 5, hasilnya adalah 97. Kita lihat tipe soal yang ketiga. Apabila ada 2 atau lebih operasi hitung yang tidak sama kuat dan ada tanda kurung, maka urutan pengerjaannya adalah yang pertama, operasi yang berada di dalam tanda kurung yang dikerjakan. Kemudian yang kedua, operasi perkalian atau pembagian. Dan yang ketiga, operasi penjumlahan atau pengurangan. Kita lihat contoh di bawah ini. Yang pertama, 12 ditambah dalam kurung 15 dibagi 3 dikali 4. Di sini kita lihat ada 3 macam operasi, yaitu penjumlahan, pembagian, dan perkalian. Karena di sini ada tanda kurung, maka yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah operasi yang berada di dalam tanda kurung. Berarti kita bagi dulu 15 dibagi 3, hasilnya adalah 5. Kita tulis ulang terlebih dahulu, 12 ditambah 5 dikali 4. Di sini ada 2 operasi, yaitu operasi penjumlahan dan operasi perkalian. Karena operasi perkalian lebih kuat dari operasi penjumlahan, maka kita kerjakan terlebih dahulu adalah operasi perkalian. Kita kalikan terlebih dahulu 5 kali 4. Hasilnya adalah 20. Kita tulis ulang, 12 ditambah 20. Baru kemudian kita jumlahkan antara 12 dan 20. Hasilnya adalah 32. Kita lihat contoh yang kedua. 5 dikali 4 dikurangi 3 ditambah 15 dibagi 3. Pada soal di atas kita lihat ada 4 operasi hitung, yaitu perkalian, pengurangan, penjumlahan, dan pembagian. Kita lihat bahwa operasi perkalian dan pembagian lebih kuat daripada operasi penjumlahan dan pengurangan. Tapi yang paling kuat di sini adalah operasi yang berada di dalam tanda kurung. Jadi, yang pertama kita kerjakan adalah operasi yang berada di tanda kurung. Kita kurangkan antara 4 dikurangi 3, hasilnya adalah 1. Kita tulis ulang dulu, 5 dikali 1 ditambah 15 dibagi 3. Di sini ada 3 operasi, yaitu perkalian, penjumlahan, dan pembagian. Karena operasi perkalian dan operasi pembagian itu sama kuat, dan operasi perkalian pembagian itu lebih kuat dari operasi penjumlahan, maka kita kerjakan dulu operasi perkalian. Karena dia terletak di paling kiri. Kita kalikan dulu, 5 dikali 1 hasilnya 5. Kemudian baru kita bagi antara 15 dibagi 3, hasilnya juga 5. Kita tulis 5 ditambah 5, di mana 5 yang di depan adalah hasil perkalian dari 5 dikali 1. Kemudian
ditambah 5 yang merupakan hasil dari pembagian 15 dibagi 3. Kita jumlahkan 5 ditambah 5, hasilnya adalah 10. Contoh yang ketiga. 20 ditambah negatif 5 dikali 6 dibagi 3 dikurangi 15. Di sini ada 4 operasi hitung, yaitu penjumlahan, perkalian, pembagian, dan pengurangan. Karena di sini ada tanda kurung, maka operasi yang berada di dalam tanda kurung kita kerjakan terlebih dahulu. Kita tulis min 5 dikalikan 6, hasilnya adalah min 30. Kita tulis ulang dulu. 20 ditambah negatif 30 dibagi 3 dikurangi 15. Di sini ada operasi penjumlahan, pembagian, dan pengurangan. Seperti kita ketahui bahwa operasi pembagian lebih kuat daripada operasi penjumlahan dan pengurangan. Maka kita lihat 20 ditambah minus 30 dibagi 3 dikurangi 15. Di sini ada operasi penjumlahan, pembagian, dan pengurangan. Karena operasi pembagian lebih kuat dari operasi penjumlahan dan pengurangan, maka kita kerjakan terlebih dahulu. Min 30 kita bagi 3, hasilnya adalah minus 10. Kita tulis ulang terlebih dahulu. 20 ditambah negatif 10, hasil dari pembagian negatif 30 dibagi 3 dikurangi 15. Karena di sini ada operasi penjumlahan dan pengurangan yang merupakan operasi yang sama kuat, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah operasi yang paling kiri. Dalam hal ini di sini adalah operasi penjumlahan. Kita jumlahkan dulu antara 20 ditambah minus 10. Kita ulang lagi materi tentang penjumlahan bilangan bulat. Kalau tandanya berbeda, maka angka besar kita kurangi yang kecil. 20 kita kurangi 10, hasilnya adalah 10. Karena angka yang besar melekat tanda positif, maka hasilnya positif, yaitu 10. Baru kita kurangi 15. Kita ingat-ingat kembali. Dalam operasi pengurangan bilangan bulat, kalau kita mengerjakan soal pengurangan pada bilangan bulat, kita rubah dulu menjadi penjumlahan menjadi 10 ditambah negatif 15. Karena tandanya berbeda, maka kita lihat angka yang besar dikurangi angka yang kecil. 15 kurangi 10, hasilnya adalah 5. Karena angka terbesar melekat tanda negatif, maka hasilnya adalah negatif 5. Nah, anak-anak, demikian materi tentang operasi hitung campur. Ibu harapkan kalian mengulang kembali video pembelajaran ini dari depan. Kalian simak kembali, kalian mengerti. Nanti minggu depan kita akan bertemu melalui Jimit. Kita akan bahas ulang materi ini. Nanti dalam Jimit, apabila ada yang masih belum jelas dan mau ditanyakan, silahkan kalian
menanyakannya pada saat kita jimit minggu depan. Baik anak-anak, sekian materi hari ini tentang operasi hitung campur, dan selamat belajar. Terima kasih.